Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Ceriwis. Cerita nggak uis-uis. Di depan sini sudah ada 2 mincis yang akan membagikan pengalamannya. Mariwis sudah lihat di depan sini mincisnya memakai jas semua. Sudah tahu itu jas apa? Apa ya? Yaps, jas organisasi. Pada season hari ini kita akan membahas lifestyle mahasiswa sambil berorganisasi. Apakah season hari ini kalian tunggu-tunggu? Kalau iya, komen di bawah ya. Sebelum kita mulai, boleh perkenalan dulu. Mincis, Dari siapa dulu nih, Cis? boleh dari yang sebelah Kanan. kanan. Oh, yang sebelah kanan. Berarti saya dulu ya? Ya. Ya, halo Mariwis. Perkenalkan, nama saya Elsa Devitasari, biasa dipanggil Elsa. Halo Mariwis, perkenalkan nama saya Devilia Siti Aminah, biasanya juga dipanggil Devi. Baik ya, tanpa menunggu lama-lama lagi, selamat menonton. Oke Mariwis, seperti episode sebelumnya kita akan main game yaitu Yes or No. Jadi Mariwis pastinya sudah tahu konsep dari game ini. Jadi langsung saja kita mulai game Yes or No. Langsung saja ya, pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan dulu Mincis Depi dan Mincis Elsa ini ikut organisasi apa? Dari Kak Elsa dulu Dari mungkin. saya dulu. Oke, sebelumnya saya itu ikut organisasi IPPNU, atau kalau singkatannya itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, salah satu banom di Nahdlatul Ulama. Nah, IPPNU ini sebenarnya ada gandengannya. Gandengannya itu dengan IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tetapi walaupun bergandengan, itu tetap organisasi yang berdiri sendiri ya. Jadi IPNU mempunyai aturan, IPPNU juga mempunyai aturan. Nah, walaupun organisasi ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau organisasi keislaman, namun acaranya atau program kerjanya itu tidak hanya seputar kegiatan keislaman saja, tidak hanya seputar sholawatan, rutinan yasin tahlil, tidak hanya itu saja, tetapi juga ada pelatihan desain grafis, nari, dan juga lain sebagainya yang mengembangkan soft skill. Udah berapa lama nih Mincis Elsa ikut organisasi IPPNU? Sejak saya kelas 10 MA. Ya, lama Lama banget ya. ya. Oke, lanjut Mincis Devi. Nah, kalau saya sendiri itu bergabung di salah satu organisasi intrakampus yaitu KMUK Ulinuha. UKM ini itu mewadahi mahasiswa untuk yang ingin mengembangkan skill keseniannya di bidang keislaman. Contohnya seperti pelatihan tari sufi, kemudian hadroh ataupun rebana, kemudian ada juga tilawatil Quran dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau Mincis Devi udah berapa lama ikut UKM UKI Ulinuha? Mulai bergabung itu ketika maba, jadi dari tahun 2022 memasuki 3 tahun ini. Gitu. Apa sih alasan Mincis Devi dan Mincis Elsa ikut organisasi saat kuliah? Ya, kalau saya sendiri, alasan saya mengikuti organisasi ketika kuliah karena ingin menambah pengalaman juga ya. Dan juga di bangku kuliah itu kan pembelajaran itu kan tidak hanya kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi saya ingin memperluas wawasan saya melalui organisasi yang ada di kampus. Seperti itu. Betul sekali apa pendapat dari Mincis Devi. Dan saya kan ikut organisasi itu mulai dari MA gitu kan. Jadi cerita sedikit saja. Alasan saya masuk organisasi itu pertama kali itu karena ikut-ikut teman. Jadi dari ikut-ikut teman tadi kemudian menjadi pengen. Terus saya mencari kayak jati diri saya. Kenapa sih saya harus mengikuti organisasi? Nah, yang pertama tentunya itu menambah pengalaman. Terus yang kedua tentunya menambah relasi atau jaringan. Dan yang ketiga, ketika kita di dunia pekerjaan nanti, kita kan tidak hanya dihadapkan oleh satu karakter manusia saja gitu kan. Kita akan menghadapi beberapa karakter manusia. Dan di organisasi itu tempat untuk memahami atau mengetahui banyak sekali karakter-karakter manusia. Jadi biar nggak kaget gitu ketika di dunia kerja itu ternyata karakternya kok begini. Soalnya kan pas waktu organisasi itu sudah pernah
menghadapi karakter orang tersebut, orang seperti itu gitu. Oke, jadi langsung saja kita mulai game yes or no-nya. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan Mincis Devi. Jadi pertanyaan pertama, apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa pernah menunda mengerjakan tugas kuliah karena ada kegiatan organisasi? Alasannya karena mungkin tergantung prioritas masing-masing ya, dan juga manajemen waktu. Ya kalau saya sendiri itu sebenarnya tergantung dari deadline dari tugas tersebut ya. Kalau semisal deadline-nya itu mepet dengan kegiatan organisasi saya, berarti sebelum acara tersebut saya tuh harus sudah menyelesaikan tugas dari kuliah. Kemudian kalau deadline-nya itu jauh-jauh hari, itu biasanya tuh saya cicil sambil mengikuti acara. Dan ini ada cerita, pada waktu itu kan ada acara sholawatan kan, kemudian saya tuh fokus ke HP saya, soalnya itu waktu senggang. Terus teman saya tuh gini, "Lo nyapa lo Il kok menengah iki?" Terus saya tunjukkan HP saya, "Oh ngerjain tugas." Jadi gitu sih, pintar-pintar kita mencari-cari waktu di organisasi yang senggang. Pernah nggak sih kalian tuh kayak lupa kalau ada tugas karena organisasinya itu padat? Pernah juga sih, karena waktu awal-awal ikut di organisasi UKM UGI ini juga itu kan kegiatannya sangat cukup padat ya. Apalagi kalau tugasnya di akhir semester itu kan banyak sekali. Nah, itu biasanya sering lupa, ada beberapa mata kuliah yang tertinggal ternyata ada tugas. Kalau lupa itu alhamdulillah tidak, soalnya kan saya juga menggunakan Google Calendar untuk mengatur tugas saya itu apa saja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ikut organisasi membantu Mincis Devi dan Mincis Elsa memahami materi kuliah secara tidak langsung? Alasannya? Gimana nih Mbak Elsa? Karena kan beberapa mata kuliah itu kan juga ada yang bersinggungan dengan organisasi ya. Contohnya itu kayak kepemimpinan gitu. Dan di kepemimpinan itu kan ada banyak sekali gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin. Nah dari situ saya tuh juga mengamati pemimpin atau ketua saya ketika mengatur teman-teman itu bagaimana sih. Jadi lebih ke penerapan dari teori. Apakah sudah sesuai dengan teorinya, apakah malah melenceng jauh dari teorinya begitu. Ya benar banget, karena kan di jurusan kita itu kan juga terkait dengan pengelolaan suatu lembaga ya. Jadi tentunya mata kuliah yang kita pelajari itu kan berkaitan dengan pengelolaan suatu organisasi. Nah, di dalam mengikuti organisasi ini kita itu tahu lebih mendalam terkait bagaimana sebuah organisasi itu berjalan. Selanjutnya, apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa sering belajar bareng teman organisasi yang satu jurusan? Enggak. Dari Mincis Elsa dulu. Sebenarnya bukan belajar sih, cuman sharing ilmu gitu. Nah kebetulan di organisasi saya itu ada satu anggota yang sama jurusannya dengan saya walaupun beda tingkatan gitu. Jadi biasanya share pengalaman, kalau dengan dosen ini tuh kayak gini loh Il, kayak kalau dengan dosen yang ini tuh seperti ini, terus tugasnya itu kayak gini gitu. Jadi lebih share pengalaman sih. Sambil cerita-cerita gitu ya. ya. Sambil cerita-cerita. Kemudian kan di organisasi itu kan nggak hanya satu jurusan saja kan, terkadang kan juga ada beberapa jurusan yang berbeda gitu. Jadi ya sama ya, juga share ilmu pengetahuan kayak aku pakai AI ini gitu, aku mengerjakan ini. Itu juga nambah-nambah pengetahuan kan. Gitu. Itu kan yang diikuti Kak Elsa kan organisasi di luar kampus ya. Itu apakah teman sejurusannya itu dari kampus yang sama ataupun luar kampus? Dari kampus yang sama. Oh, kebetulan dari kampus yang sama. Iya. Kalau Mincis Devi? Ya kebetulan karena di organisasi yang saya ikuti itu kan ada sebetulnya teman-teman yang satu jurusan, tapi di organisasi itu mungkin cukup jarang membahas terkait dengan pembelajaran di kelas. Apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa pernah mengalami nilai turun karena terlalu sibuk organisasi? Tidak. Ya alhamdulillah tidak ya, karena kan tugas utama kita itu sebenarnya adalah belajar atau kuliah sebagai mahasiswa. Nah
Nah, organisasi itu hanya sebagai tambahan untuk meningkatkan soft skill kita begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa pernah menggunakan pengalaman organisasi sebagai contoh saat presentasi di kelas? Kapan tuh? Waktu awal-awal semester sih saya sering menggunakan pengalaman saya ketika berorganisasi dalam presentasi sekolah. Tapi kalau akhir-akhir ini sepertinya tidak. Jadi pas awal-awal dulu pernah. Lebih kayak buat contoh studi kasus juga ya. Biasanya kalau ada teman yang lagi menjelaskan tentang suatu materi dan itu mungkin ada berkaitan tentang pengalaman yang pernah saya dapati di organisasi, itu mungkin saya jadikan pertanyaan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa lebih sering dapat informasi beasiswa atau lomba dari teman organisasi? Iya. Dan kebetulan kan kalau Mbak Elsa dan saya juga itu kan di kepengurusan. Jadi kalau mendapatkan informasi itu lebih ke kita share ke anggota-anggotanya. Ya, gitu. betul sekali. Jadi biar anggotanya untuk mengembangkan potensi dari anggotanya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa pernah mengerjakan tugas kuliah saat rapat organisasi? Tentunya. Pernah. Iya. Apalagi kalau deadline-nya itu mepet. Itu kadang juga mengerjakan pada waktu acara. Kemudian kalau deadline-nya juga jauh, terus saya kebetulan itu senggang, ya saya kerjakan tugas tersebut gitu. Nyicil-nyicil lah ya. Ya sama ya, karena kalau ada suatu acara itu kan kita nggak full ada kegiatan yang menyibukkan. Jadi kayak kita cuma nunggu acaranya kayak gitu. Jadi bisa diselingi sela-sela waktunya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mincis Elsa dan Mincis Devi pernah merasa burn out karena tugas kuliah dan organisasi itu numpuk? Iya. Iya. Pernah nggak sampai yang kayak nangis-nangis gitu? Pernah. Kalau saya pernah sih. Soalnya biasanya kalau IPPNU itu kan mengerjakan program kerja yang besar itu kan di akhir mau liburan gitu kan. Terus sedangkan kita kan kalau mepet mau liburan gitu kan pasti tugasnya banyak. Tugasnya juga banyak. Jadi ya pernah kecapean, pernah sampai nangis gitu. Selanjutnya, apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa pernah memilih mata kuliah dengan jadwal yang lebih fleksibel agar tidak bentrok dengan kegiatan organisasi? Tidak. Tidak. Karena kan KRS kita itu kan juga sudah diprogramkan dari kampus ya. Jadi kayak lebih mengikuti dari kampusnya, oh ternyata dijadwalkan seperti ini. Jadi kita Kemudian kan biasanya kan kalau acara organisasi itu kan seringnya malam gitu. Jadi kalau pagi terus hari efektif itu ya nggak ada acara. Terus untuk pelaksanaan acara biasanya itu juga disesuaikan dengan waktu dari anggota. Kan kebanyakan kan anggotanya juga masih sekolah, masih ada yang SMA, ada yang SMP, terus ada yang kuliah. Jadi lebih ke untuk pelaksanaan program kerjanya itu di hari liburan lebih banyaknya untuk program kerja yang besar ya. Kalau untuk program kerja yang kecil ya di malam hari itu. Jadi tidak mengganggu waktu kuliah ya? Ya tidak mengganggu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa pernah membuat skripsi atau proyek kuliah yang terinspirasi dari pengalaman di organisasi? belum. Pernah. Gimana, Mbak Elsa? Kan semester 5 itu kan kita kan membuat proposal kuantitatif ya kan. Terus kemudian waktu saya pengajuan judul, ternyata judul saya tuh nggak di ACC ya kan. Terus saya bingung mau ambil judul yang apa nih. Terus saya kepikiran untuk mengambil judul organisasi gitu. Apakah Mincis Devi dan Mincis Elsa merasa organisasi itu dapat memperluas jaringan yang mendukung karir akademik kalian? Iya. Ya. Soalnya kan kalau di Banom NU itu kan tidak hanya IPPNU saja, ada Muslimat, Fatayat, Ansor, kemudian ada MBCNU. Nah, kalau semisal kita jaringannya luas gitu kan, otomatis kan kita akan dilibatkan dalam suatu kegiatan akademik apapun itu gitu. Kemudian selain itu juga kita dilibatkan dalam acara yang lainnya.
Kalau saya sendiri itu kan organisasinya di intrakampus, jadi sudah pasti mulai dari pembinanya dan juga sesepuh-sesepuh di atas saya itu banyak yang juga satu lingkup kampus di situ, jadi menambah keterlibatan juga. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memanajemen waktu antara kuliah dan organisasi versi Mincis Devi dan Mincis Elsa? Siapa dulu nih? Kak Elsa dulu. Ya, kalau untuk manajemen waktu kita kan harus bisa memprioritaskan apa yang lebih dahulu dikerjakan gitu kan. Jadi antara organisasi dan juga kuliah itu agar balance, kita juga harus menggunakan Google Calendar. Dimana Google Calendar itu sangat membantu sekali dalam mengatur waktu. Jadi nanti kalau misal ada rapat, terus ada tugas kuliah, berarti kita tahu kapan kita mengerjakan tugas kuliah tersebut dan juga kapan kita fokus ke rapat tersebut. Begitu. Kalau Mbak Elsa menggunakan Google Calendar, saya menggunakan catatan di HP. Jadi setiap ada agenda yang mungkin pada 1 minggu ini itu sudah di-listkan semuanya, jadi supaya nggak bentrok antara satu sama lain. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi terima kasih Mincis Elsa dan Mincis Devi atas jawabannya. Dan sekarang kami ingin Mincis Devi dan Mincis Elsa itu memberikan motivasi bagi mahasiswa yang ikut organisasi agar lebih semangat dalam kuliah maupun berorganisasi. Sebelumnya kan dulu waktu kita masuk ke kampus, sebelumnya kan kita kan juga ada sosialisasi dengan kakak-kakak HMJ kan. Dan di situ pun juga dijelaskan bahwasanya tipe mahasiswa itu ada banyak sekali. Ada yang akademik, ada yang aktivis, ada yang akademik aktivis, kemudian ada yang pulang pergi, kemudian ada yang mondok dan lain sebagainya. Nah, semua tipe itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung dari diri kita masing-masing dalam mengatur waktu tersebut. Apabila diri kita itu dapat menempatkan sesuai dengan tempatnya, pastinya kita akan lulus tepat waktu tentunya. Yang kedua, tentunya kita akan mendapatkan manfaat dari beberapa tipe mahasiswa yang kita jalani begitu. Dan untuk motivasi kepada mahasiswa yang ikut organisasi itu tetap semangat, jangan menyerah, kemudian ingat tugas kalian itu adalah sebagai mahasiswa. Organisasi itu tugas tambahan kalian. Jadi jangan dahulukan organisasi terus meninggalkan tugas kuliah, tetapi keduanya itu harus balance, harus berjalan dengan beriringan begitu. Kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman mahasiswa itu kan biasanya memiliki semangat yang tinggi untuk berorganisasi, apalagi mahasiswa baru. Nah, teman-teman berbijaklah dalam memilih organisasi. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting kuat sampai akhir. Karena tugas kuliah itu sendiri juga banyak berat juga, tapi ketika kita menjalaninya dengan enjoy dan juga balance antara organisasi dengan kuliah, insya Allah semuanya akan berjalan secara lancar gitu. Terima kasih kepada Mincis Elsa dan juga Mincis Devi yang sudah berbagi pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat bagi Mariwis. Amin. Dan juga sampai jumpa. Kembali Dadah, lagi. see you.